Shalom. Nah ini dia nih ciri khas yang luar biasa dari Gemim. Saya nggak biasa, ya kan? Shalom, damai di hati, kan gitu ya. Kalau salaman baru kan gitu ya. Ini luar biasa damai di hati. Tapi saya salut dengan tim musik dan WL. Tapi saya nggak salut dengan jemaat. Terus terang aja saya nggak salut dengan jemaat. Kenapa? Semangatnya tim WL luar biasa. Kita jemaat nggak luar biasa. Lagunya senang, kan gitu tadi. Bener nggak? Dirasain nggak? Ini kebaktian penyegaran iman, betul ya? Kita nggak segar iman kita nih kayaknya nih. Saya lihat wajah-wajah bapak ibu ini, anak-anak ini banyak anak-anak muda sebetulnya. Harusnya lebih semangat. Kan tadi ada lagu apa tuh? Yang luar biasa tuh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, kan itu lagunya bahagia loh. Kita bersyukur hari ini harinya Tuhan yang telah Tuhan jadikan. Betul enggak? Tapi kita enggak. Mau hari inilah, besok apa, sama aja. Kita mau belajar firman Tuhan. Tapi saya dikasih waktu 18 menit. Itu ada depan saya soalnya. Mudah-mudahan saya enggak lebih dari 18 menit. Ya, kalau pendeta sudah berkhotbah, itu biasanya lebih dari 18 menit. Tapi kalau saya kasih materi, 2 jam. Tapi saya nggak bakal kasih materi, tapi saya kasih khotbah. Ya, tinggal 17 menit, pendeta jangan lama-lama. Ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan kita baca pada pagi hari ini dalam kitab Ibrani. Ibrani pasalnya yang ke-13. Ya, Ibrani pasalnya yang ke-13. Sebentar. Di dalam tata ibadah 1 Korintus, tapi yang dikasih saya Ibrani. Benar Bu Pendeta? Iya kan? Ibrani kan? Soalnya saya langsung lihat tadi, ini 1 Korintus. Wah, saya siapkan Ibrani, ntar bahaya ini. Karena yang saya dapat Ibrani. Ibrani 13. Benar Pendeta ya? Pak Pendeta Heni. Betul ya Bapak? Jangan salah nih saya. Yang salah saya atau yang salah buku nih? Ibrani betul ya? Ibrani pasalnya yang ke-13 ayat 17 sampai 25. Ya. Jadi jangan lihat catatan di sini. Biasa kalau copy paste itu biasanya kelupa. Saya bacakan buat Bapak Ibu sekalian. Firman Tuhan berkata seperti ini, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami, sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik, karena di dalam segala hal kami menginginkan suatu hidup yang baik. Dan secara khusus aku menasihatkan kamu agar kamu melakukannya, supaya aku lebih lekas dikembalikan kepada kamu. Maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati, sekalipun pendek saja suratku ini kepada kamu. Ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Kasih karunia menyertai kamu sekalian. Firman Tuhan sudah kita baca bagi kita sekalian, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan berbicara tema kita pada pagi hari ini tentang nasihat dan doa. Ya, nasihat dan doa. Apa kita suka mendengar nasihat? Siapa di antara kita yang suka mendengar nasihat? Tunjuk tangan. Satu cuma 3 orang, yang lainnya nggak mau pernah dengar nasihat.
Kalau Bapak Ibu nggak mau dengar nasihat, saya nggak usah ngomong, kan gitu. Kan gitu ya. Ya. Karena khotbah juga sebuah nasihat, betul tidak? Ya. Makanya saya tanya dulu, siapa yang suka mendengar nasihat? Kalau masih ada 10 orang, bersukacitalah saya masih ada yang mendengar. Karena kata Tuhan, 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ Allah, Tuhan Yesus hadir. Kan gitu ya? Jadi saya nggak kabur lah. Ya. Nasihat, intinya apa Bapak Ibu, saudara-saudara? Ketika saudara mendengar nasihat, apa sih yang terbayangkan dalam pikiran kita? Ayo, coba bayangkan dulu. Nasihat isinya adalah satu teguran, betul tidak? Ya, nasihat itu satu teguran. Dan yang kedua bukan sekedar teguran Bapak Ibu, tapi penguatan. Nasihat itu berupa teguran dan penguatan. Oleh karena itu, orang tua kalau memberi nasihat jangan sekedar menegur. Benar enggak? Kata seorang psikolog, kalau kebanyakan orang tua memberi nasihat tapi tanpa penguatan, itu tidak akan membangun iman anaknya. Itu tidak akan membangun kehidupan anaknya. Kenapa? Malah dia akan seperti tidak mempedulikan saudara-saudara. Kebanyakan saudara-saudara marah kepada anak-anak, saat ini itu percuma. Teguran bukan saja berupa marah. Nasihat adalah sebuah teguran yang lebih daripada kemarahan. Nasihat adalah sesuatu yang harusnya menjadi perenungan bagi mereka yang mendengarkan nasihat. Ya, saya lihat di sini banyak anak-anak muda kan gitu. Tadi saya ngobrol-ngobrol di depan, waduh ini banyak banget nih anak-anak muda ini kan. Ya. Di atas 50, yang sudah 50 ke atas siapa ya? Saya sudah di atas 50 nih. Coba tunjuk tangan dulu. 5 orang. Tandanya sudah lebih banyak nasihat-nasihat yang didengarkan gitu kan. Nah, saudara-saudara yang masih kecil, yang masih remaja, masih pemuda atau yang di bawah 50, begitu banyak juga nasihat. Nah, hari ini kita berbicara soal nasihat dan doa. Saya tadi bilang nasihat itu adalah teguran. Selain teguran adalah penguatan. Firman Tuhan yang kita baca bukan sebuah teguran, tapi nasihat, sebuah penguatan. Apa buktinya? Kitab Ibrani pasal ke-13 ini sebuah penguatan. Kita lihat baca firman Tuhan. Ya. Ayatnya ini tentang nasihat ya, ayat 22. Dan aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kata-kata nasihat kami di nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Ini bukan teguran, betul enggak? Tetapi sesuatu ajakan untuk kita sekalian. Nah, hari ini itu suatu ajakan buat saudara. Hari Minggu itu suatu ajakan buat saudara. Datang ke gereja untuk apa Bapak Ibu? Saya tanya. Mendengar firman Tuhan, memuliakan nama Tuhan, benar nggak? Dan memberi persembahan. Memberi persembahan yang nomor berapa? Ayo. Ini kadang-kadang memberi persembahan ini bukan nomor awal kan gitu ya. Makanya pendeta nggak berani itu bilang, awal-awal marilah kita memberi persembahan, itu kabur tuh jemaat. Ya. Datang ke hari Minggu, datang ke gereja, ya itu. Kalau firman Tuhan ayat 22 bilang, supaya kata-kata nasihat ini kamu sambut dengan rela hati. Supaya firman Tuhan, supaya puji-pujian yang ada, yang dilakukan pada hari Minggu, ini kalian, kita, saudara dan saya, sambut dengan sukacita, sambut dengan keikhlasan, sambut dengan keterbukaan hati kita. Betul tidak? Cuma persoalan terbesar bagi kita, bagi orang percaya, bagi umat Tuhan, bagi jemaat, datang ke hari Minggu, tinggal hanya duduk, berdiri pulang. Dia tidak masuk ke dalam hatinya firman Tuhan itu. Nasihat itu tidak masuk. Salah satu contoh, kembali ke rumah ketika ditanya oleh keluarga, firman Tuhan dari mana? Nggak tahu, pendetanya ngomong banyak banget. Keluar dari gereja, saya tanya nanti di depan, khotbah dari mana?
dia buka, baca 1 Korintus. Bener nggak? Hilang begitu saja. Ya. Firman Tuhan itu tinggal di bangku merah ini aja. Nggak dibawa keluar. Oleh karena itu, penulis Ibrani katakan, dengarkanlah, sambutlah nasihat itu dengan sukarela. Nasihat itu dengan sukacita, nasihat itu dengan penuh ikhlasan. Sehingga apa yang dikatakan itu masuk ke dalam diri kita. Bukan masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Oleh karena itu kadang-kadang jemaat ketika pulang dari rumah, yang tadinya penuh dengan kekesalan, penuh dengan beban berat, sampai rumah sakit. Kenapa? Pendeta bukan yang nguatin saya. Dia kan cari firman Tuhan ya. Contohnya, saya lagi banyak hutang nih pendeta. Firman Tuhan, bayarlah hutangmu. Yang tadinya mau senang-senang pulang dari gereja, sampai di rumah sakit. Karena apa? Karena kita menginginkan firman Tuhan yang hanya dalam, ingat ya, yang sering kali terjadi dalam diri kita, yang hanya untuk menyenangkan hati kita. Tapi saya lihat jemaat Gemim Immanuel ini nggak seperti itu. Amin. Ya kan? Firman Tuhan bukan sekedar untuk menyenangkan hati. Tapi firman Tuhan untuk memperbaharui hati. Oleh karena itu firman Tuhan bilang seperti ini. Ketahuilah bahwa Timotius, saudara kita telah berangkat, segera sesudah ia datang, aku akan mengunjungi kamu bersama-sama dengan dia. Sampaikanlah salam kepada semua pemimpin kamu dan semua orang kudus. Terimalah salam dari saudara-saudara di Italia. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ada satu kerinduan ketika dia mau mendengarkan nasihat, ketika dia mau mendengarkan firman Tuhan, ketika dia mau mendengarkan apa yang Tuhan ingin katakan. Sehingga dia bagikan bagi orang lain. Kerinduan itu selalu hadir. Saya mau datang ke gereja, saya mau datang ke persekutuan. Ya, saya terakhir 2018 kemari. Sudah 3 tahun. 4 tahun ya. 1 periode udah gak jadi itu sebetulnya. Ya kan? Tapi mohon maaf, puji Tuhan lah, puji Tuhan. Saya ingat dulu juga jemaatnya seperti ini banyaknya, Bu. Tapi ini terjadi perubahan, anak-anak muda lebih banyak sekarang. Jumlah jemaat kita berapa, Bu Pendeta Hani? 18 kakak. 85 jumlahnya. Saya tadi hitung yang datang pada pagi hari ini cuma 53. Masih ada 30 kalau begitu ya. Kemana mereka? Ayo, saya tanya. Siapa yang datang hari ini dengan pasangannya? Tunjuk tangan. Yang belum punya pasangan dan tunjuk tangan. Ya. Yang hari ini mendoakan pasangannya, tunjuk tangan. Serius nih. Saya tanya sama pasangannya ya. Ya, saya tanya nih, ya, di depan pasangan aja dia langsung takut, iya. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Nasihat itu kalau tidak penuh dengan iman, nasihat itu tidak penuh dengan kekuatan kasih, doa, nasihat itu percuma. Ketika Bapak Ibu ngobrol marah dengan anak-anak, dan marahnya tidak terkendali, itu percuma Bapak Ibu. Dan oleh karena itu benar firman Tuhan yang kita baca, Ibrani. Penulis Ibrani memohon dalam doa, biarlah hidup kami sebagai pemimpin-pemimpin, hidup kami sebagai pelayan-pelayan diberkati Tuhan sehingga bisa mengontrol diri, bisa mengendalikan kehidupan sehingga apa yang dilakukan menjadi teladan, kan gitu. Kan firman Tuhan ayatnya yang ke-17 bilang, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah.
Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Berdoalah terus untuk kami. Siapa yang tadi mendoakan WL? Ayo. Karena WL sendiri nih, tugas WL ya kan. Jemaat doakan enggak? Ayo. Sebelum doa sama-sama tadi. Kalau doa sama-sama sih emang udah ya. Kalau doa sama-sama itu memang udah harus kan gitu. Tapi ngomong-ngomong, jemaat tahu nggak kalau ada petugas WL hari ini? Tahu kan? Benar kan, tahu kan? Atau banyak yang nggak tahu nih? Tahu ya? Saya operatornya aja lu luar biasa loh, pakai ini loh. Saya pikir petugasnya lu double. Doakan nggak tuh? Ini didoakan nggak alat-alat kita ini? Jangankan pelayan firman di mimbar didoakan, ini aja nggak didoakan, apalagi pelayan firman, benar nggak? Siapa yang doain saya tadi pagi? Nggak ada. Kenal aja kagak. Ya bener kan? Siapa sih itu? Udah tua, rambut putih, jelek lagi. Dibilang orang Manado hitam, kan gitu persoalan. Ya. Kan seringkali kita lalai, bener nggak? Ya, dalam seringkali kita lupa. Jangankan dengar firman Tuhan, berdoa saja untuk pelayan-pelayan, kita kadang-kadang lupa. Saya pernah mengalami ketika saya sakit Bapak Ibu. Lalu datang jemaat. Ketika saya dirawat di rumah sakit datang jemaat. Dan ternyata jemaat itu sudah lama di depan kamar saya ketika saya dirawat. Masuk mereka, gimana pendeta? Sehat, udah mulai sehat. Ada yang bilang, pendeta sebetulnya kami sudah 30 menit di depan kamar pendeta. Lah, kok gak masuk-masuk? Iya pendeta, kami tadi ribut sedikit. Loh kenapa ribut? Mau datang ke pendeta ribut? Cuma satu persoalannya pendeta, siapa yang buat doa nanti? Yang sakit pendeta. Terus saya tanya, kalau gitu sudah ada kesimpulan? Enggak pendeta. Lah, jadi nanti siapa yang berdoa? Enggak ada pendeta. Ya udahlah saya yang berdoa, malah saya yang berdoa. Ya kan? Nah itulah kita. Saudara-saudara, ingat saudara-saudara juga adalah salah satu hamba Allah. Dalam setiap tugas dan fungsi saudara, dalam setiap keimanan saudara, saudara juga bisa mendoakan orang lain loh. Jangan berpikir doakan pendeta itu takut, jangan. Ya, lalu berpikir doakan Syamas. Aduh Syamas lagi, tukang doa lagi, kan gitu. Kenapa tukang doa? Setiap apa-apa langsung ininya bilang, ibu itu aja. Ya, pembukaan ibadah syukur dia lagi. Ya, penutupan dia lagi. Ya. Tapi sini nggak ada ya pendeta ini ya. Semua pelayan Tuhan kan siap berdoa semua ya. Soalnya di gereja lain ada tuh spesialis. Iya, ini kenyataan dek, bener. Ada spesialis cuma terima tamu, spesialis. Ya. Tapi jemaat Gemim Immanuel nggak gitu. Jangan ketawain lah, itu nggak begitu. Saya tahu kok pelayan Tuhan ini. Ya, benar spesialis. Spesialis cuma ngatur ada. Ya. Spesialis yang doa doang ada. Jadi kalau nggak ada dia datang, kelabakan itu. Tapi di gereja lain, nggak di Gemim nggak. Ya, gereja lain. Kalau Gemim saya lihat wajah-wajahnya aman-aman terkendali lah. Ya, orang Manado gitu loh. Ya kan? Belum kena apa itu dia dong, tinorangsa Kang. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita hadir dalam kehidupan iman kita, kita percaya Allah memberikan kekuatan buat kita. Allah memberikan sesuatu yang besar buat saudara untuk mendoakan orang lain, bahkan boleh mendengarkan nasihat. Ya. Jangan pendeta sudah berlama-lama berkhotbah lalu kemudian dia lupa. Yang dia ingat apa? Cerita lucunya. Kan kebanyakan gitu. Memangnya pendeta ini stand up comedy? Bener nggak?
Kalau pendetanya lurus-lurus, apalagi doa syafaat, saatnya membahagiakan. Giliran pendetanya berkhotbah, nggak ada cerita apa-apa, baca lagi, udah. Pendeta begini satu-satu, yang depan hilang. Angkat begini 2 hilang, 3 hilang. Lama-lama dia khotbah dengan bangku. Ya. Buka hati kita Bapak Ibu. Semua pendeta, semua pelayan Tuhan punya cara. Dan saya yakin diberkati Tuhan. Oleh karena itu firman Tuhan, doakan mereka. Ya. Doakan mereka supaya apa kata firman Tuhan? Ya dia bertanggung jawab, kan gitu ya. Dengan apa yang dia beritakan, dia bertanggung jawab dengan apa yang dia katakan. Itu juga ada dalam hidup saudara. Saya tadi mau keluar tapi saya nggak pakai masker, nggak enak. Saya jadi kaku begini nih. Padahal KPI ini kan ya harusnya turun. Cuma gara-gara prokes ini kok. Saya ke situ aja ngeri. Ya kan? Saya udah sering di swab. Kemana-mana di swab. Makanya hidung udah lebih lebar saya kan gitu. Ya kalau saya di pemerintah. Ya. Saya juga tugas di istana. Kalau di istana itu kan ketat. Setiap masuk ada acara bersama dengan presiden ring 1 swab PCR 1 kali 24 jam. Ke instansi lain pun gitu, swab. Waduh, makanya setiap mau tugas ngeri-ngeri sedap juga itu kan. Ya. Setiap mau terima hasil tuh begini-gini nih saya, duduk kan gitu. Tapi yakin saya sehat kan gitu. Nasihat dari mana? Dari hati. Saudara bisa sakit karena saudara tidak punya hati yang sukacita, bisa. Saudara bisa sakit ketika saudara menerima nasihat dengan emosi. Saudara bisa sakit ketika saudara berdoa dengan emosi. Tahu doa emosi enggak? Tahu ya? Tuhan, aku nggak tahu Tuhan mau ngomong apa. Kata Tuhan, ya udah nggak usah ngomong. Kan emosi, ya, benar nggak? Tapi saya lihat wajah-wajah nggak pernah emosi dalam doa nih. Ya, doa saya selalu halus. Tuhan. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudara, mari berikan hati kita. Satu kata yang luar biasa, ya. Satu kata yang luar biasa, saya baca firman Tuhan. Berdoalah terus untuk kami sebab kami yakin bahwa hati nurani kami adalah baik. Garis bawahi. Hati nurani baik. Dalam memberi nasihat harusnya penuh dengan ketulusan. Hati nurani yang baik. Dalam berdoa pun punya hati yang baik, hati nurani yang baik. Jangan jadikan Tuhan menjadi pengawalmu saja. Ya, kan sering kita dalam doa ya, Tuhan aku mau tidur nih, jagain dong. Ya, banyak kali godaan nih Tuhan. Dan bukan sekedar doa saja kan, Alkitab pun kita jadikan jimat dalam tanda kutip. Tapi untungnya Alkitab sekarang banyak yang nggak dibawa lagi. Siapa yang bawa Alkitab buku? Ayo, berapa orang di sini? Puji Tuhan masih banyak ya. Ya, anak-anak milenial mana mau? Nggak ada yang bawa ya? Cuma 2 orang. Oh 3. Masih milenial ya? Ya kan gitu loh, bener kan? Anak milenial kan, ya nggak. Orangnya kan mau praktis, bener nggak? Saya contoh anak saya aja kalau berdoa, Pak jangan lama-lama dong Pak. Iya benar. Setiap mamanya ngomong, Mah tadi udah khotbah loh Mah tadi Ming. Istri saya juga pendeta. Jadi kadang-kadang anak-anak ini, ya ini kita harus hati-hati ibu bapak ya. Kalau di rumah itu kalau sudah, diingatkan saya dong kalau waktunya udah habis, kasih bel.
Ya, beginilah kalau firman Tuhan nih, kita cuma sampai jam berapa gitu kan. Saya cuma kasih tahu, anak-anak kadang-kadang di rumah, ketika saya memberikan nasihat, apa kata mereka? Pak, ini bukan hari Minggu, nggak usah berkhotbah. Dulu saya ketawa Bapak Ibu, tapi saya ditegur oleh seorang psikolog orang Kristen. Dia tegur kepada saya, Pak pendeta jangan tertawa. Kenapa Bu? Itu asal dari sesuatu yang tidak baik terjadi dalam dirinya. Karena di dalam hatinya dia berpikir, setiap orang tua berkata itu sudah seperti khotbah. Padahal tidak. Nasihat bukan sekedar khotbah, betul tidak? Nasihat adalah sesuatu yang membangunkan, menguatkan, dan menegur. Jadi diri kita menjadi alat-alat Tuhan untuk memberikan nasihat yang luar biasa dengan hati nurani yang tulus, dengan hati nurani yang baik, dan minta pertolongan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan aku kekuatan untuk menjalankan kehidupan ini. Dan biarlah doa-doa dari jemaat, doa-doa dari orang tua, doa-doa dari anak-anakku menjadi modal bagiku untuk menjadikan diriku tetap setia kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya. Buka hati kita, minta pertolongan kepada Tuhan. Saya akan mengakhiri khotbah saya. Jadi yang sudah merasa bahwa nanti akan datang ke acara-acara syukuran, nggak merasa bahwa nanti terlambat, ya kan, benar ya. Saya kadang-kadang ditegur sama jemaat, Pak Pendeta tadi kelamaan. Kenapa emangnya? Saya kan harus masak Pendeta. Emangnya ada apa? Ada acara Pendeta. Apa kumpul-kumpul apa? Kumpul-kumpul saudara Pendeta. Kalau kami ada Sonsar, Sondak Saronsong, ya, keluarga besar Sondak Saronsong. Saya seringkali nggak ikut memang. Ini alasan pendeta paling enak nih, pendeta ini. Kok sering nggak datang sih? Kan pelayanan. Itu nggak jadi ini. Memang kadang-kadang ya itu jadi persoalan besar ya. Ya, tapi kita usahakanlah berkumpul, terutama berkumpul bersama saudara dalam iman. Saya akan tutup. Kita mau bertanya dalam diri kita, karena ini penyegaran iman. Saya mau mengajak kepada kita untuk menyelidiki hati kita. Tadi ada lagi puji-pujian. Dek, tolong kita mau memuji Tuhan, Dek. Bisa ya? Lagu selidiki aku, lihat hatiku, dalam sikap doa. Ya, kita mau bernyanyi bersama. Nggak masalah ya Pak ya. Saya izin dulu, boleh nggak? Bisa ya? Nggak lama kok. Ya, katanya cuma sampai jam 12 nih ya pendeta ini, gedung ini ya. Inilah dia keterbatasan kita ya. Jam 12, nggak apa-apa lah ya. Ya. Mohon maaf, logat saya bukan logat Manado lagi. Karena sudah bercampur, istri saya orang Batakaro. Kita mau nyanyi selidiki aku, tapi saya minta kepada jemaat sekalian untuk merasakan lagu ini dalam sikap doa. Apakah benar kita telah melakukan yang terbaik buat Tuhan, menerima nasihat dan berdoa bagi segenap jemaat, segenap pelayan Tuhan yang ada dalam diri kita. Ya, kita akan lakukan ini. Mintalah kepada Tuhan, nyatakanlah kepada Tuhan, aku mengasihimu Tuhan, selidiki aku. Memilah hidupku, tak ada
lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu, dan memilah hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau setia. Hanya jemaat saja nyanyikan, WL hanya mendengar. Biar jemaat sendiri akan menyanyikan ini, sehingga dirasakan Allah hadir di tengah-tengah kehidupan saudara. Biar iman saudara tetap dikuatkan dan semakin kuat, karena saudara menyatakan, aku mengasihimu Tuhan sungguh-sungguh. Selidiki aku, bersama dengan WL. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku. Kau dapati aku tetap setia. Tetap setia. Amin. Ini menjadi doa kita. Kita akan mendengarkan pujian dari solo Jonathan Mewengkang.
Ku renungkan betapa beruntungnya diriku. Ku dapat mengenalmu dan merasakan kasih-Mu. Bila ku bayangkan betapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Bila ku renungkan betapa Kau menyelamatkanku, ku bersyukur selalu Kau ada dalam hidupku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti Kau pilihan terbaikku. Walau saat ini dunia tak mengerti mengapa hatiku mengasihimu. Suatu saat nanti pastikan terbukti